Anak-anak dan Bapak Ibu Guru, bertemu kembali di Renungan Awal Minggu tanggal 17 Januari 2022 dengan tema Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Nah, sebelum kita memulai, mari kita memujikan pujian berkuasa atas semua. Ayo anak-anak, bangkit berdiri, kita akan menyanyikan bersama. Let's go! Sinar mentari tiada terlihat, hatiku kan selalu percaya Tuhan akan menjaga. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua berguncang, hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya, Kau berkuasa atas semua. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua berguncang, hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Tunaikan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya, Kau berkuasa atas semua. Tunaikan syukurku setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya, Kau berkuasa atas semua. Mari Bapak Ibu dan anak-anak sekalian kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mengikuti kegiatan Renami di hari ini. Kami percaya ini semua karena anugerah Engkau di dalam kehidupan kami. Pimpinlah setiap kami ya Tuhan, pimpinlah Renami ini dari awal hingga akhirnya, agar kami bisa mengikutinya dengan baik. Berikanlah sukacita di dalam hati kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menjamah hati kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami mampu melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kini saatnya kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan mengangkat satu pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saat kau bertindak
ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Halo semuanya, kalian sudah memuji Tuhan dengan sukacita? Sekarang saatnya kita untuk mendengar firman Tuhan. Apakah anak-anak sudah menyiapkan Alkitabnya? Sudah mengambil sikap duduk yang baik? Baik, kita akan membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 4. Ayat 43 sampai 54. Ya, anak-anak nanti bisa dibaca dari Yohanes 4 ayat 43 sampai 54. Bu Yoka akan membacakan ayat yang ke-50. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Anak-anakku semua, firman Tuhan hari ini kita akan bercerita, ya, sebuah cerita yang ingin kita tangkap pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua.
Kalian ingat kota Kana? Pernah terjadi sesuatu di sana? Yesus pernah melakukan apa, anak-anak? Ya, Yesus pernah melakukan mukjizat, yaitu mengubah air menjadi anggur. Diceritakan di Nats Alkitab hari ini, Yesus waktu itu berada di Kana. Nah, di Kapernaum, seorang pegawai istana waktu itu sedang bingung, gelisah. Kenapa? Anaknya sedang sakit. Sakitnya ini bukan hanya batuk pilek, bukan, atau badannya pegel-pegel karena banyak main, bukan. Tapi sakitnya ini sudah parah, bahkan hampir mati. Beberapa hari sudah dilakukan usaha untuk menyembuhkan anaknya. Sudah dicoba obat ini tidak sembuh, dipakai cara ini tidak sembuh. Maka pegawai istana ini, bagaimana bisa menyembuhkan anakku? Dan anaknya semakin parah ini. Ada seorang yang mengatakan kepadanya bahwa di Kana ada yang namanya Yesus. Dia bisa melakukan mukjizat dan bisa menyembuhkan sakit. Setelah mendengar itu, pegawai istana pergi ke Kana. Dari Kapernaum mau pergi ke Kana itu membutuhkan perjalanan yang cukup, membutuhkan waktu yang lama. Kalau ditempuh dengan berjalan kaki bisa antara 2 sampai 3 hari, bayangkan anak. Demi kesembuhan anaknya, dia mencari Yesus di kota Kana. Setiba di kota Kana, pegawai istana itu bertemu dengan Yesus dan menyampaikan apa maksud kedatangannya menjumpai Yesus. Yesus, tolong sembuhkan anak saya. Anak saya sakit parah. Yesus mengatakan apa? Tidak ada tanda, tidak ada mukjizat, kamu tidak akan percaya. Bukankah itu yang terjadi? Tapi pegawai istana itu berkata lagi, bertanya lagi, mengungkapkan kepada Yesus, Tuhan, datanglah ke rumahku, anak saya hampir mati. Pegawai istana ini mengatakan, kalau terlambat sedikit saja gitu, anak saya sudah mati gitu ya. Bahkan ini sudah perjalanan 2 sampai 3 hari dari rumah mau ke Kana itu, dari Kapernaum ke kota Kana. Wah, dia sudah sebagai seorang ayah, anaknya yang sakit keras bagaimana? Pasti pikirannya kesembuhan dan kesembuhan. Bagaimana jikalau anaknya mati? Maka dia sampaikan itu kepada Yesus. Yang dilakukan Yesus menjawab, pulanglah, anakmu sembuh. Dia pikir-pikir, kok saya disuruh pulang? Kok anak saya sembuh? Belum diobati, ya mungkin begitu ya. Belum, kalau kita orang sakit kan biasanya diberi obat dulu atau disuntik, diberi resep gitu ya, baru minum obat, baru sembuh. Tapi ini Yesus berkata, pulanglah, anakmu sembuh, pergilah. Tapi pegawai istana itu taat, melakukan apa yang dikatakan Yesus. Pergilah, anakmu sembuh. Artinya apa? Pegawai istana itu disuruh pulang karena anaknya sudah sembuh. Apakah pegawai istana itu ragu-ragu? Tidak. Dia langsung pulang dan dengan hati percaya bahwa anaknya ini sembuh.
Anak-anak, pegawai istana itu pulang dengan keyakinan, dengan percaya bahwa anaknya itu sembuh. Dalam perjalanan, di tengah perjalanan, ada hamba-hambanya datang kepada pegawai istana ini. Tuhan, anak Tuhan sudah sembuh. Hah? Sudah sembuh? Kamu tahu, ingat enggak? Kapan itu sembuhnya anakku? Oh, kemarin jam 1 siang. Pegawai istana ingat, oh iya, waktu itu sekitar jam 1 siang. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, anakmu sembuh. Dan saat itu terjadi. Anak-anak, mukjizat terjadi. Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana ini. Bagaimana pegawai istana ini percaya kepada Tuhan? Dia punya iman, yakin apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Anak-anak semua, dari cerita pegawai istana ini, apa yang akan kita ambil hikmahnya? Bahwa kita harus beriman apa yang dikatakan Tuhan, firman Tuhan. Karena ketika kita percaya, ada mukjizat terjadi. Mari kita pelihara iman percaya kita kepada Tuhan. Walaupun tanpa melihat, dengan percaya saja kata-kata Tuhan Yesus yang ada di firman Tuhan ini, terjadi mukjizat terjadi atas kita semua. Allah Bapa mengerti apa yang terjadi pada diri kita. Mungkin anak-anak sekarang sedang ada persoalan, pergumulan begitu ya. Yakin dan percaya. Datanglah kepada Yesus, mohon kepada Tuhan, dan percaya akan kuasa Tuhan. Walaupun tidak melihat, kita percaya bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Mari anak-anakku, peliharalah iman percaya kita, iman yang benar kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari anak-anak, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih kami boleh belajar firman Tuhan, lebih mengenal Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kami. Melalui cerita firman Tuhan, melalui Alkitab ini ya Tuhan, biarlah kami melihat Tuhan berkuasa, Tuhan mampu melakukan mukjizat ketika kami beriman dan percaya, walaupun kami tidak melihat. Tuhan, ajarkan kami memiliki iman percaya seperti pegawai istana, yang percaya saja dengan apa yang dikatakan Yesus dan anaknya sembuh. Kami pun mau Tuhan, dengan percaya saja dengan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, kami memiliki mukjizat, kami mendapatkan mukjizat dari Tuhan. Ya Tuhan, meteraikan firman itu di dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pemilik kehidupan, dan Tuhan terus ada, memelihara, menolong dan memberkati bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, program-program pemerintah yang terus dilakukan, terutama saat ini ya Tuhan, yang masih terus berjuang untuk COVID-19. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bermukjizat atas bangsa dan negara kami. Tuhan akan memulihkan dan ajarkan kami untuk percaya itu ya Tuhan.
Kami menyerahkan untuk sekolah kami ke dalam tangan-Mu. Mulai dari pimpinan sekolah kami, para guru karyawan, dan orang-orang yang terlibat di dalam sekolah kami, Tuhan berkati. Menyerahkan untuk kami ya Tuhan, anak-anak kami dari kelas 1 sampai kelas 6 di dalam pembelajaran dalam minggu ini. Tuhan selalu bersama dengan kami di dalam pembelajaran walaupun masih melalui daring. Kami bersyukur Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami, memberikan kekuatan dan kesetiaan untuk terus mau mengikut Tuhan, bahkan terus setia di dalam pembelajaran walaupun pandemi belum selesai. Ya Tuhan, kami menyerahkan untuk orang tua kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan, bila Tuhan juga memberkati di dalam setiap pekerjaan dan usahanya. Kami menyerahkan untuk sekolah kami ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan terus memberkati, sehingga di dalam pembelajaran hari ini kami terus percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa kesalahan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang memiliki mukjizat atas kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tetap taat dan percaya di berbagai situasi, sebab mujizat Tuhan akan terjadi jika kita percaya kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan satu buah lagu, Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Demikian Renami kita pada minggu ini. Sampai jumpa di Renami berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah